mengungsi di Hotel Brastagi, Medan. Di mana? Di Hotel Brastagi, Medan. Pelayan. Mereka lebih pintar, bro. Orang Rohingya-nya lebih pintar. Dan mereka tahu di Aceh lagi ribut. Mereka pindah haluan ke Kuala Besar. Gila, curang banget mereka, bro. LCC itu. Licik culas curang nih. Ku jaga kau Rohingya. Gak bisa kau sampai sini deh. Mana lokasinya di Medan biar kami para pemuda Medan datangi suku Rohingya ini. Islam sama Islam macam ini. Tuh Myanmar dijajah oleh Inggris. Bantu Inggris menghajar orang-orang Myanmar. Siapa? Rohingya. Nah, lempar ke atas kami padahal di dalam tas itu ada Al-Quran. Jadi kalau ada masalah apa-apa nanti kita frame-nya pakai agama aja supaya mereka ada rasa bersalah gitu. Jadi memang pesial di antar orang ini ke pulau kita. Gawat, Rohingya udah sampai Medan. Warganya siap-siapin parang dan linggis. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua kalian? Baik-baik aja. Nih guys, ada kabar terbaru di mana Rohingya ini udah sampai Sumatera Utara, udah sampai Medan katanya guys. Gimana warga-warga Medan nih? Udah ada yang bersiap bawa linggis katanya. Udah siapin koper gitu untuk mencegah warga Rohingya ini masuk ke daerah mereka. Kok bisa dari Aceh ke Medan? Sidoarjo, nanti Jawa, Jakarta, Bali, Papua, nah seluruh Indonesia jadi Rohingya. Ini gimana nih bro? Jadi kita bahas aja ya kekhawatiran warga dapat hadiah tahun baru dari UNHCR. Nah, 167 pengungsi Rohingya Senin pagi masih bertahan di tempat pengungsian di Hotel Brastagi, Medan. Nah, 160 orang Rohingya mengungsi di Hotel Brastagi, Medan. Di mana? Di Hotel Brastagi, Medan. Hotel. Bukan di camp pengungsian, di hotel. Hotel udah pasti ada apa? Ada kasur, udah pasti ada. Pelayan. Housekeeping, nah itu kayaknya udah ada, gila. Di hotel, bro. Mereka menunggu proses pemberangkatan ke negara pemberi suaka, di antaranya Amerika, Kanada, Australia, dan New Zealand. Nah, ini dia bilang mereka menunggu berangkat ke negara-negara yang tadi disebutin nih. Ada Australia, Selandia Baru, Amerika. Ini menurut Let's Go nih, wah ini hoax nih guys. Kenapa? Karena kita tahu Australia itu menolak keras Rohingya. Nih, dari artikel ini juga mengatakan Australia tegaskan tidak akan menampung imigran Rohingya gitu. Australia, Malaysia sudah tolak Rohingya gitu. Berarti kan apa? Berarti informasinya untuk dilanjutkan ke negara lainnya itu apa? Bohong. Gila, memang ditempatin di Indonesia. Tujuannya agar mereka dapat mencari pekerjaan di negara pemberi suaka. Kerja dapat uang dan kirim bapak, ibu, adik-adik di Myanmar. Oh, kerja dapat uang dan kirim bapak, ibu, adik-adik di Myanmar. Seperti yang di Indonesia. Di Indonesia dapat uang, dapat makan. Telepon emak bapak. Bapak, sini emak bapak. Kita ke Indonesia aja, dapat makan gratis, guys. Rohingya ini telah berada di wilayah Indonesia sejak Mei 2015. Mereka terusir dari negaranya Myanmar dan memilih mencari suaka ke negara lain. Mereka ini udah dari Mei 2015 tinggal di mana? Di hotel, bro. 2015 tinggal di hotel. Yongle 2011. Jadi office boy. Kenapa Yongle? Mereka dari 2015, sekarang udah berapa nih? 8 tahun berarti ya? Itu nggak ada perubahan. Kemarin kita bahas ada yang dari 28 tahun tinggal di Indonesia, tidak juga berubah atau tidak juga berangkat ke Amerika, Selandia Baru, sama Australia yang tadi disebutin. Itu artinya apa? Memang Indonesia dijadikan tempat tinggal mereka. Oleh siapa? Oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Atau lembaga-lembaga. Itu UNHCR. Mereka ini sementara di Indonesia. Cuman transit. Transitnya 30 tahun. Nah, 23 tahun tinggal di Makassar, pengungsi Rohingya minta dibuatin KTP. Nah, dibohongin. Gile, nih kok bisa warga-warga Aceh, Indonesia, ini harusnya terbuka matanya nih. Jadi memang pesial di antar orang ini ke pulau kita. Pakai yang antar langsung pergi. Jadi kita imbasnya di kita sini. Gokil. Jadi memang orang ini bingung. Tekong. Antar orang ini langsung pergi. Jadi ini bukan yang dari Aceh.
Ini langsung dari Bangladesh katanya. Oh. Bukan. Nah, jadi ada Rohingya ini mendarat di Pantai Kuala Besar gitu. Jadi Pantai Kuala Besar ini di mana? Di Langkat, Sumatera Utara. Gila, di Langkat, Sumatera Utara. Jadi ini ya modusnya ya adalah ini kapal ini berlayar, langsung turunin penumpang, kapalnya langsung pergi. Biar apa? Biar bisa ngangkut orang lagi. Gila. Modus ini modus ini. Let's go yakin ini adalah modus orang-orang Rohingya yang berdebah-berdebah yang oknum. Sekarang mereka lebih pintar, bro. Orang Rohingyanya lebih pintar dari Bangladesh, katanya dari Bangladesh. Mereka tahu di Aceh lagi ribut. Mereka pindah haluan ke Kuala Besar. Nyampe Kuala Besar, diturunin langsung penumpangnya, ditinggal sama kapalnya. Pasti ada instruksi. Teman-teman Rohingya, ini lagi rame banget di Aceh. Nanti kalian duduk, kalian turun di pantai, langsung kalian bergerombol bersama-sama. Bilang kalian ini terdampar. Pasti ada orang yang gitu. Gila, curang banget mereka, bro. Curang ini. Gitu ini licik culas curang. LCC itu. Licik culas curang nih. Gila. Kita udah berjaga-jaga, mereka lebih pintar sekarang. Oh, ini ada yang demo katanya Rohingya di camp BMA pasca di demo gitu. Mak-mak Rohingya berantem, adu mulut soal pakaian yang tertukar. Waduh, untung nggak anak yang tertukar ya, atau jiwa yang tertukar ya. Ini bukan pakaian tertukar, ini negara yang tertukar, mbak-mbak Rohingya. Ibu-ibu Rohingya gitu. Oh, ibu-ibu marah-marah. Jadi kita tahu juga seperti kata Mbak Anggi ya. Mbak Anggi ini salah satu dulu relawan di Aceh. Ini videonya. Sangat kuat ya, tenaganya kuat, perempuan aja kuat, berantem mau mereka tukang berantem. Mereka mau tumbuk-tumbukan. Dan mereka punya HP, woy. Nah, dia bilang kan keras-keras nih orang Rohingya, mau bertumbuk dia berantem gitu. Nggak takut dia berantem nih. Kita lihat nih sudah ada buktinya emak-emak berantem dengan pakaian yang tertukar. Nah, cuma acting ternyata guys gitu. Kita lihat dia nangis-nangis, gimana tolong saya gitu. Ini bahkan salah satu warga udah bersiap-siap jika Rohingya datang ingin melakukan perlawanan. Mas siapa ini namanya? Rohingya. Hari ini hari kedua aku di Belawan. Oh, di Belawan. Kau tengok, aku jaga kau Rohingya. Nggak bisa kau sampai sini deh. Abang udah bawa tas. Di dalam tas ini Gerinda 4. Oh, Gerinda. Becak di luar darah aku tengok. Bawa kawan-kawan aku tengok. Udah, dalam ini ada Gerinda, kunci monyet, kunci Inggris, semua ada. Lingges pun gua. Oh, Lingges bawa. Berani kau ke Medan? Berani. Oh. Tengok, udah di Belawan aku. Jadi mas-mas ini TikToknya Medan kali ya. Oh, berarti kita udah di Medan, dia udah bersiap-siap, udah bawa Gerinda, Lingges gitu. Di Balawan itu menurut mas-mas ini warga sudah resah dan bersiap-siap kalau ada kapal-kapal Rohingya. Nah, dilawan ini. Medan lagi sedang panasnya nih. Tapi kok Rohingya tadi tinggalnya di hotel. Di hotel beras padi. Woi, Medan keras bos gitu. Tapi ada yang komen katanya Medan keras. Kok sama Rohingya lemas? Mana lokasinya di Medan biar kami para pemuda Medan datangi suku Rohingya ini gitu. Kita lihat. Oh, ramai. Masakin mie aja, Bu. Kalau dikasih daging nanti mereka betah. Dikasih udang aja mereka ngomel, Bu. Apalagi dikasih mie. Let's go, penasaran nih. Ngomel nggak dia nih dikasih mie? Widih, Neng. Minggir dulu, Neng. Oh, buat api unggun. Gila, baik banget nih warga Medan. Buat api unggun. Ini kita lihat makanannya ada apa? Ada mie. Ya, mie goreng aja. Goreng sama ini ada kuali. Ini kayaknya apa ya? Kualinya apa isinya nih? Sup mungkin. Nah, dibungkus-bungkusin di kertas minyak nih. Ya. Ini apa ini nih? Ini kayaknya sup atau susu. Yang pasti lebih dari mie nih. Nggak cuma mie doang. Ada satu lagi di kuali ini. Dan kabarnya guys, kemarin yang kita nontonin mereka buang-buang makanan. Nah, ternyata memang tabiatnya mereka. Lihat aja. Salah satu Rohingya yang udah lama tinggal di Indonesia. Saya juga heran gitu. Saya ada yang bilang di situ gak cukup makan gitu. Makanya kok kurang gitu. Iya, makanya kok kurang. Iya memang.
Terus mungkin karena mereka ya di apa ya kan 1 bulan sampai 2 bulan di tengah laut ya. Mereka itu kelaparan gitu. Nah dia bilang sebulan sampai 2 bulan di tengah laut mereka tuh kelaparan. Ternyata guys ada videonya. Mereka ini memang suka buang-buang makanan. Bahkan di kapal mereka buang-buang makanan nih, lihat ya. Supaya mulai sekarang kita harus berhati-hati. Ini bukti yang kami tunjuk di Sabang. Ya. Beginilah stok Oh, bahan stok makanan yang mereka bawa di kapal untuk menuju ke Aceh. Gokil. Ini stok makanannya Jadi dibuang-buang. hari ini kita ketahui bahwa para Rohingya yang datang ke Aceh itu murni perdagangan manusia, bukan pengungsi yang terdampar. Ya betul. Kalau menurut kondisi kapal yang kita lihat, mereka memang menuju ke Aceh, bukan terdampar di Aceh. Nah itu salah satu orang yang dapetin di kapal ini. Di kapalnya tuh banyak bahan makanan dan masih nggak digunakan gitu. Berarti kan mereka tidak kelaparan gitu. Di kapal bisa makan. Makanya kalian lihat Rohingya mana ada yang kurus-kurus. Mak-maknya gumpal semua, woi. Apalagi kemarin kita bapak-bapak, woi, tuh perutnya sispek, sispek tapi ketimbunan lemak. Mana kayak Femau semua lagi bapak-bapaknya kemarin kan kita lihat kan, loh. Gila, ternyata memang dibohongi kita guys. Dan bahkan ada yang ini menghina warga Indonesia karena tidak mau menyelamatkan Rohingya. Ini ada kabarnya. Assalamualaikum orang Indonesia. Apa ya hina-hina? Islam sama Islam macam ini hina. Macam ini. Tabaya tolak. Nah, ini let's go pendengaran let's go ya. Sesama Islam macam ini tidak boleh tolak, jangan menolak kita itu. Kalau orang Malaysia tolong diterjemahin bener nggak nih? Bunuh dulu, orang Rohingya sikit saja itu Indonesia. Bunuh dulu atas bagi bom satu, kasih habis. Tabaya tolak. Sebab sana pikir Myanmar Buddhis, Myanmar military, 1 kali 1 hari mati, 1 hari 1 kali mati. Kalau orang 1 kali sini bunuh, senang. Ini dunia siapapun tak tinggal, Nabi kita pun tak tinggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, al-amalu binniyat. Mana sekarang nama saja ini Islam, tapi amal tak ada. Amal tak ada. Niat dalam niat Islam punya niat tak ada. Minta tanah orang Rohingya minta mana ada? Tengok itu report. Tanah kita pun 75 tahun lebih. Myanmar Buddhis ambil kita tak boleh ambil. Ini lain negara kita. Nah, jadi dia bilang mana ada kita minta tanah nih setangkap list gue aja ya. Mana kita minta tanah itu di Myanmar aja 75 tahun. Tanah itu tanah kita, tidak kita ambil, malah kita yang diusir. Nah, ini Mas ya, kenapa kamu diusir dari Myanmar? Itu waktu Myanmar dijajah oleh Inggris. Nah, kita kasih tahu nih, Bro. Kita kasih sejarah nih, Bro. Waktu Myanmar dijajah Inggris, yang membantu Inggris menghajar orang-orang Myanmar siapa? Rohingya. Nah, ini sejarah ya. Jadi sejarah yang kalian coba baca. Jadi tentara-tentara Inggris itu adalah dari Rohingya gitu. Rohingya membantu Inggris untuk menjajah Myanmar. Nah, tapi setelah Myanmar menang, berdebah lu kan yang bantuin penjajah. Buat ngancurin kita ya. Setelah Myanmar menang ya, kewarganegaraannya etnis Rohingya ini dicabut karena Myanmar mungkin sakit hati ya. Gila, kita sama-sama tinggal di pulau ini, kalian pengkhianat, berdebah. Nah, malah membantu Inggris kalian. Ternyata kalah kan kalian sekarang. Jadi di zaman dulu ya tanah Myanmar mau diambil nih. Kalau berhasil dimenangkan oleh Inggris dan juga Rohingya, nah Rohingya yang berkuasa nih. Mungkin memang sekarang mereka nggak minta tanah, tapi let's go yakin kalau mereka berpuluh-puluh tahun tinggal di Aceh dan tinggal di Sumatera Utara di Medan gitu, mereka pasti minta tanah. Sering kejadian ya. Tanah-tanah warisan kan ya, kita punya tanah warisan dari kakek gitu. Kita kasih orang nempatin, ya kamu tempatin aja dulu gitu, karena tanah ini nggak saya pakai, tapi nanti pas saya mau ambil kamu pergi ya, oh siapa gitu. 10-20 tahun pas kita mau jual tanahnya, lu siapa lu? Memang lu yang punya surat tanah, tapi kita yang nempatin ini bertahun-tahun. Kenapa nggak dari dulu aja lu usir kita? Nah, gitu. Biasa gitu, biasa. Nah, kita bacain aja ya, karena ini nggak ngerti bahasa mereka. Jadi di sini, ketika mahasiswa datang beramai-ramai menjemput kami melempar semua tas dan pakaian.
Dan segala macam yang dilempar ke atas kami, padahal di dalam tas itu ada Al-Quran. Jualan apa? Jualan agama nih. Ada Iqra, tapi itu dicampakkan ke atas kami. Kami sangat ketakutan dan kesakitan hingga hanya bisa menangis. Nah, bro, aduh. Ini menurut Let's Go, warga Rohingya memang jago acting. Padahal ini kan huru-hara yang diciptakan karena terlalu banyaknya warga Rohingya. Harusnya orang-orang yang udah diselamatin tidak mengajak teman-teman atau saudaramu ke Indonesia lagi gitu. Jangan ke Indonesia lagi soalnya udah penuh gitu. Coba kalian cari tempat lain aja. Kemarin dampaknya kena, dia bilangnya bahwa ada Al-Quran di tas saya gitu. Bohong! Bisa jadi bohong ya. Bisa jadi kan gitu. Ada Al-Quran, tas saya dilempar padahal di dalamnya ada Al-Quran gitu. Dia tahu banget nih cara framing, cara membuat kita bersalah gitu dengan agama. Kayak tadi yang di Islam, yang di Malaysia itu kan, kita sesama Islam tidak boleh menolak. Nah, sekarang ibu-ibu mak-mak Rohingya ini, di dalam tas saya ada Al-Quran, masa dilempar-lempar? Masa menyuruh saya pergi? Menurut Let's Go, Rohingya ini memang sudah dibekali otaknya, punya framing-framing keagamaan gitu. Jadi kalau ada masalah apa-apa, nanti kita framingnya pakai agama aja, supaya mereka ada rasa bersalah gitu. Itu menurut Let's Go ya, ini propaganda ya. Padahal kalau Rohingya ini berbuat baik, ikutin cara kita, tidak berbuat kerusuhan gitu, nggak usah pakai embel-embel agama, kita tolong gitu. Kita baik, lu baik, kita baik. Nah, lu berdebah, kita tetap baik. Lu berdebah 2, 3 kali, 4, 5 kali, 17 kali. Nah, baru kita marah. Nah, itu dia guys. Menurut kalian gimana nih tentang kasus kali ini? Siap-siap ya Pulau Jawa nih, takut Let's Go kesana nanti. Sulawesi, ke Kalimantan, ke Pulau Jawa, ke Pulau Bali. Nah, keliling mereka lebih pintar daripada kita. Jadi warga yang harus bertindak sendiri, solusinya menurut kalian nih, sebelum mereka sampai ke pulau atau ke tempat kalian, solusinya apa yang harus kita lakuin? Nah, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Let's Go mau cari linggis dulu. Siap-siap nih. Ada kapal mendarat, terpaksa harus perang nih. Sampai jumpa lagi. Bye.